Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa di sini. Ya, terima kasih atas peluangan waktunya telah menyempatkan hadir di forum ini, dan kita insya Allah berada dalam salah satu forum majelis pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Kenapa dikatakan terbaik atau majelis yang terbaik? Karena kita berjumpa untuk Al-Qur'an. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya. Salah satu hal yang mungkin perlu kita amalkan dari hadis ini, ya, kita mengingat pula dulu di zaman tabi'in, salah satu tabi'in murid dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an mengamalkan hadis ini selama 40 tahun ya. Jadi ketika beliau mendengar ini, meriwayatkannya, kemudian mengamalkannya, ya, menghabiskan umurnya, sisa umurnya selama 40 tahun. Kenapa 40 tahun, Mas? Ya karena setelah meriwayatkan, mendengar dan meriwayatkan, beliau mengamalkan sampai akhir hayatnya, sampai meninggal, sampai beliau wafat ya, 40 tahun, Masya Allah. Ya ini mungkin juga visi ya. Salah satu visi yang perlu kita bangun agar kita menjadi orang yang terbaik ya di sisi Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin. Ya, kami dari pelatihan sekejap ya. Saya sebagai trainer dari metode sekejap. Ya, apa sih sekejap ini? Sebenarnya sekejap ini adalah salah satu metode yang bertujuan untuk membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab. Untuk apa? Untuk memahami Al-Qur'an saat membaca dan mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak memiliki background bahasa Arab dan tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, ini salah satu metodenya. Dan teman-teman di sini mungkin tahu juga, saya latar belakangnya adalah sekolah umum ya Bapak Ibu ya. Saya sekolah umum dan kemudian mempelajari bahasa Arab. Ya memang saya pernah belajar bahasa Arab secara informal memang, tapi bukan secara formal ya. Kalau secara formal memang ada ukuran waktunya ya. Kalau di kampus atau di Lipia misalnya, atau di sekolah lain seperti di kampus saya yang sekarang, yang nanti akan saya kenalkan, itu kira-kira sekitar 2 tahun untuk belajar formal. Tapi dalam hal ini, metode sekejap ini sebenarnya memiliki kemampuan yang setara dengan orang yang belajar bahasa formal selama 2 tahun. Setara dalam hal apa? Dalam hal memahami dan menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, dalam hal ini sama ya. Jadi kemampuannya itu sama. Jadi kalau kita lulus dalam level ini, pelatihan ini, kemampuan yang kita miliki setara dengan orang yang belajar bahasa formal, bahasa Arab selama 2 tahun dalam hal menerjemahkan atau memahami Al-Qur'an. Ya memang ada manfaatnya yang kita belajar bahasa formal, bahasa Arab secara formal di sekolah, karena memang digunakan untuk percakapan misalnya ya, kemudian membaca kitab atau menulis. Nah itu memang beda ya. Memang itu kalau 2 tahun kan komprehensif, tapi di sini kita hanya belajar khusus untuk memahami atau lebih cepat ya ketika memahami, mendengarkan atau membaca Al-Qur'an, memahami makna ayatnya gitu. Nah, penyusun metode ini adalah guru kita yang bernama Nur Ihsan Muhammad Idris, LC ya. Beliau adalah alumni dari pesantren Darun Najah Jakarta, ya. Dan beliau juga adalah alumni Universitas Islam Madinah. Ya, beliau bersekolah di sana. Jadi memang sebenarnya beliau dari kecil ya sudah tumbuh di lingkungan pesantren dan sebagainya hingga akhirnya mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah saat ini Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Qur'an yang telah beliau rintis sejak bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Dan ini metode ini juga sudah tersebar di Malaysia, di Thailand ya, di Singapura ya. Bahkan saat ini masih ada peserta yang dari Singapura. Dan lebih unik lagi,
buku-buku yang mereka gunakan itu buku-buku lama yang mungkin orang-orang kita mungkin nggak kenal ya. Saya mengenalnya karena memang saya sudah kenal sejak lama sebenarnya metode ini dengan buku-buku lama. Hanya saja memang kami belum sempat belajar dengan buku-buku lama karena kondisi dulu masih harus offline. Dan Ustadz Nurisan ini juga adalah pengurus MUI Pusat ya, Komisi Dakwah. Ya. Sedangkan saya sendiri, nama saya Agus Priantoro. Background saya sebenarnya bukan dari pesantren. Ya. Saya S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan di sini juga alhamdulillah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami juga banyak yang hadir. Ya. Kemudian S2 saya di Universitas Borneo Tarakan. Di sini ada Dr. Ahmad Al-Farabi, beliau juga adalah teman sekelas saya di Magister Hukum Universitas Borneo ya. Dan saya juga pernah mengambil S2 Magister Kenotariatan sebenarnya di Universitas Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang sudah hadir juga. Ya, dan saat ini saya juga sedang menempuh S1 lagi ya. Bersamaan dengan kuliah saya S2 Pak Ahmad, saya ngambil S1 Islamic Studies ya, atau Usuluddin di Islamic Online University. Mungkin ada teman-teman yang juga satu alma mater dengan saya. Selamat datang semuanya. Kalau Islamic Studies ini di bahasa Indonesianya itu adalah Usuluddin ya, fakultasnya ya. Tapi ini adalah kelasnya kelas internasional. Punya sekolahnya atau universitas ini punya Dr. Bilal Philips ya. Mungkin ada yang mengenal beliau karena beliau adalah tokoh internasional juga dalam bidang dakwah Islam atau pendidikan Islam khususnya ya. Dan keseharian saya juga bukan di bidang pendidikan Islam ya untuk saat ini, karena memang major saya atau secara keseharian saya sebenarnya adalah pegawai negeri sipil ya, PNS di Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini saya ditempatkan di Provinsi Kalimantan Utara. Ya, waktu-waktu di sela-sela waktu ini saya belajar dan kemudian seperti ini sharing ilmu ya, sharing ilmu. Demikian mungkin perkenalannya ya. Kita lanjutkan berikutnya ya, seperti biasa selama kelas berlangsung atau setiap aktivitas kita harus selalu mengawalinya dengan doa ya, berdoa kepada Allah agar kita diberi kefahaman akan Al-Qur'an ya, dengan doa yang telah Allah ajarkan kepada nabinya, kepada rasulnya di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga semua kita insya Allah sudah menghafalkannya sejak kecil ya, yaitu Rabbi zidni ilma ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma ya, ya Allah berikanlah kefahaman kepada kami, ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami, ya Allah tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Di kelas kami ini, di kelas kita, biasanya kita punya satu semboyan untuk lebih semangat ya. Jadi ketika saya mengucapkan faham Al-Quran, ya, faham Al-Quran seperti ini, jawab dengan tangan dikpal ya, dan mengatakan mudah insya Allah. Ya, kita coba ya. Faham Al-Quran, mudah insya Allah. Ya, silakan di unmute ya. Kita coba sekali lagi ya. Faham Al-Quran, mudah insya Allah. Insya Allah. Masya Allah ya. Silakan untuk sesi-sesi awal ini di unmute saja Bapak-bapak ya. Karena kita langsung interaktif ya. Nanti di sesi belakang baru kita nanti giliran ya. Saat ini di unmute saja mikrofonnya, tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Ya. Misalnya kalau kita ditanya kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita seorang muslim. Tentu kita meyakini ini adalah hidayah ya, hudan sebagai hidayah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya, kita ketika membaca awal kita langsung mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah hidayah. Tapi seberapa yakin sebenarnya kita bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Berapa yakin kita? Kalau Pak Ahmad ditanya, Pak Dr. Ahmad Al-Farabi ditanya, yakin nggak ini Pak Ahmad? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin ya. Ya, pertanyaannya mungkin seperti itu. Jawabannya bermacam-macam ya. Jawabannya bermacam-macam. Ya, ada nggak yang nggak yakin di sini? Kayaknya nggak ada ya. Insya Allah kita nggak ada yang sampai level nggak yakin. Kalau yang nggak yakin berarti bukan orang Islam dong ya. Karena termasuk dalam rukun iman.
Ya, kalau nggak yakin bukan orang Islam, berarti orang kafir lah. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang kurang yakin. Ya mungkin yang kurang yakin masih ada sesuatu di dalam hatinya ya, yang dinamakan dengan penyakit kemunafikan. Mungkin seperti itu ya. Waliyadzubillah, ya kita berlindung dari penyakit-penyakit yang demikian. Yang ketiga, ya, kata Pak Ahmad tadi adalah insya Allah yakin ya. Yakin ya. Tapi sebenarnya masih ada lagi yang lebih tinggi lagi dari yakin apa? Ya sangat yakin ya. Kita seharusnya pada level ini kita keyakinannya sangat yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, memang kita perlu bertanya kenapa kita kok nggak sampai level ini, ya kita perlu kalibrasi lagi. Ya, kenapa kok kita bisa sampai seperti ini? Ada apa gerangan gitu ya? Ya, baik kita lanjutkan. Ya, kenapa kita itu merasa bahwa Al-Quran ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Ya, telah saya sampaikan juga tadi di awal bahwa Al-Quran ini adalah hidayah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba, tidak ada keraguan fi di dalamnya, di dalamnya. Ya. Jadi hudan lil muttaqin. Hudan itu sebagai hidayah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ini jaminannya. Makanya kita sering mengkalibrasi ya. Sering mengkalibrasi, artinya mengkalibrasi itu apa ya? Kembali lagi menata hati kita ya, melihat hati kita apakah kita ini masih sejalan dengan apa yang Allah tetapkan atau tidak gitu misalnya. Dengan membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, mentadabburi maknanya gitu ya. Maka kita bisa mengamalkannya insyaallah. Berikutnya pertanyaannya, setelah tadi yakin bahwa Al-Quran itu adalah hidayah atau petunjuk kehidupan dunia dan akhirat, seberapa paham kita terhadap Al-Quran? Ya. Paham atau enggak kita? Kira-kira. Kalau Pak Bayu, paham enggak? Di unmute Pak Bayu ya. Di bawah biasanya. Belum paham. Belum paham. Masih belajar. Ya, masih belajar. Kita sama-sama belajar ya Bapak ya. Kita sama-sama belajar, makanya alhamdulillah Allah mempertemukan kita di hari ini insya Allah ya, dengan kebaikan ya insya Allah. Insya Allah. Karena kita semua, Allah semua yang menggetarkan hati teman-teman semua untuk hadir juga di sini. Ya, ada juga bertemu juga bermajelis di sini, dan ini juga bagian dari rezeki untuk saya. Rezeki untuk apa? Rezeki untuk beramal gitu ya. Rezeki tidak selalu berkaitan dengan materi, hal-hal keduniaan sebenarnya ya. Itu yang perlu kita syukuri juga. Nah, kalau ditanya tadi seberapa paham kita, ya mungkin ya levelnya juga ada 3. Yang pertama adalah orang yang sangat paham. Siapa orang yang sangat paham ini? Ya ini orang-orang yang memang tinggal dengan bahasa yang sama dengan bahasa Al-Quran ya. Orang-orang Arab gitu misalnya. Iya, begitu mendengarkan langsung paham maknanya. Ya, secara makna paham, tapi apakah mereka mendapati hidayah semuanya? Belum tentu ya. Karena di zaman Nabi pun banyak juga kan orang-orang yang nggak mendapatkan hidayah meskipun tahu artinya. Bahkan kalau kita membaca lagi sirah-sirah itu, mereka itu memahami itu, meresapi indahnya bahasa Al-Quran, tapi mereka tidak mau beriman. Ya. Tapi secara makna mereka paham, sangat paham. Yaitulah orang-orang yang bahasanya sama dengan bahasa Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang paham. Yang ini yang tadi ya, yang sudah pernah sekolah formal bahasa Arab ya, pernah di pesantren gitu misalnya, pernah belajar bahasa Arab, jadi bisa paham makna Al-Quran, apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu tafsirnya dan sebagainya ya. Itu lebih memudahkan ya. Kemudian yang terakhir ya, ini mungkin kelasnya kita lah ya, kurang paham ya, kita kurang paham akan Al-Quran. Ya, pertanyaannya kenapa kita kurang paham sampai saat ini, padahal kita sudah berumur berapa sekarang? Kira-kira begitu. Padahal Allah sudah memberikan umur kepada kita berapa puluh tahun ya. Padahal apa? Kita muslim dari kita kecil ya, sudah lama, sudah sering membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya. Bahkan orang tua kita pun, mbah-mbah kita pun muslim. Tetapi kenapa kita bisa sampai seperti ini? Ya, itu juga perlu kita renungi bersama, introspeksi ya. Tapi secara umum jawabannya biasanya seperti ini. Kenapa sih kita nggak paham gitu ya? Kita ambil yang mungkin lebih moderat ya. Biasanya
Kenapa kita masih kurang paham? Alasannya ini, Mas, saya ini orang Indonesia, Mas, bukan orang Arab, gitu. Ya, karena kita orang Indonesia, kan bahasanya bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Yang nggak ngerti lah ini apa, gitu. Oh iya, 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 bisa juga, gitu. Itu alasan kita juga memang, gitu ya. Harus belajar, gitu kan. Ya, kalau nggak belajar nggak bisa, iya. Pertanyaannya kapan kita mau belajar, gitu kan. Nah, yang kedua, oh ya, saya udah belajar Mas. Saya juga nyekolahin anak saya Mas di mana? Di pesantren gitu ya. Gitu misalnya. Oh ya, itu bagus. Tapi ada yang kedua. Tadi, kenapa nggak paham ya? Saya sekolahnya di sekolah umum Mas. Oh iya. Sekolahnya masih sekolah umum sama seperti saya, sekolah umum ya. Dari kecil ya sampai sampai dewasa itu sekolahnya sekolah umum, bukan pesantren, nggak pernah belajar formal gitu ya. Nggak diharuskan berbahasa Arab, jadi nggak paham juga Mas bahasanya. Ya, betul ya. Atau yang ketiga, punya alasan lagi, iya sekolahnya pesantren, kuliahnya juga kuliah Islam, bahasa Arabnya ada. Tapi saya lulusan lokal Mas, bukan lulusan Timur Tengah gitu. Bahasanya juga nggak dipakai sehari-hari gitu, gampang lupa gitu. Lupa lagi gitu kalau pelajaran ini karena nggak dipakai Mas gitu. Ya, memang beberapa kendala seperti itu ya. Dari artinya mulai sebenarnya nggak punya rencana sama sekali atau ada yang punya rencana seperti ini sekolah tapi ternyata lulusannya masih lulusan lokal gitu ya. Juga kita jumpai teman-teman yang mungkin masih terkendala dalam membaca, memahami makna-makna Al-Quran. Nah, yang berikutnya level yang lebih serius lagi, tapi ternyata ini jawabannya. Yang umum mungkin ini seperti ini ya Pak Ahmad ya. Kita kan pengusaha, karyawan, pegawai, PNS gitu misalnya, bukan ustadz. Ya kita juga nggak ngerti lah ini apa gitu ya. Kita nggak ngerti, ini bahasa Al-Quran nggak paham, kita jarang juga mentadaburinya. Gitu. Harus kelas khusus, meluangkan waktu secara khusus dan sebagainya. Maka sebenarnya kita kembali kepada makna ini. Ya, di awal setiap aktivitas kita selalu memulai dengan kata ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahwa Allah itu sebenarnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebenarnya, kalau kita meresapi maknanya, makanya kita samilah. Ya. Ucapkanlah nama Allah ketika mengawali aktivitas. Kenapa? Karena salah satu sifat dan nama Allah itu adalah di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Pengasih dan penyayang. Nah, sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini salah satunya ditunjukkan dengan ini. Dijadikanlah Al-Quran itu berbahasa Arab. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran berbahasa Arab, ya, agar kamu memahaminya. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ini kalau kita kaji secara filologi atau linguistik ya, teman-teman yang belajar bahasa atau guru, ini sangat menarik ya. Dan saya juga baru-baru ini mempelajari lebih mendalam tentang bahasa-bahasa ya, termasuk bahasa asalnya sebelum bahasa Arab, bahasa bapaknya bahasa Arab itu bahasa apa misalnya. Bahasanya Nabi Ibrahim itu bahasa apa gitu ya. Kemudian mengalir turun gitu ya sampai beberapa bahasa, ternyata menarik sekali gitu. Ya, itulah bentuk rahmat Allah sebenarnya kalau kita mau mentadaburi kondisinya. Ya. Ini sangat kita perlu resapi dan syukuri kondisinya. Karena itu Allah menjadikan Al-Quran itu mudah sebenarnya untuk dipahami. Ya. Tadi di surat Yusuf ayat 2, Allah menyampaikan bahwa agar kamu memahaminya. Maka ada alasan atau ya pertimbangan, 3 alasan mudah paham Al-Quran. Ada tiga alasan yang kita sarikan di sini. Kenapa Al-Quran itu dikatakan mudah dipahami? Yang pertama, Allah telah menjamin kemudahannya. Ya, bahwa sebenarnya kita perlu menumbuhkan tadi kan Al-Quran itu kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah hidayah ya. Ya itulah salah satunya di sini di surat Al-Qamar ya. Bahkan diulang sampai 4 kali ini jaminannya. Jaminan dari Allah bahwa mudah Al-Quran ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim mudzakir. Ya, di situ. Maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, kalau kita memahami, maka itu banyak sekali ayat-ayat menyuruh kita berpikir, menjadikan kita manusia punya akal ya. Dan punya kolbu juga digunakan untuk berpikir dan menimbang. Kemudian yang kedua, kenapa
Al-Quran itu mudah alasannya? Ternyata banyak ayat yang berulang. Ya, contohnya ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini artinya apa ini? Pak Faizin, mohon izin, mungkin ini artinya apa Pak Faizin? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Dustakan, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Pak Faizin. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surat Ar-Rahman. Ya, ini berulang berapa kali? 3 kali, 4 kali. Iya. Ternyata di sini banyak ayat yang berulangnya 31 kali. 31 kali. Betul. Berulang sebanyak 31 kali. Ini nggak main-main ya, banyak sekali ini. Dan ini ada beberapa ayat yang kalau kita jumpai ya, kalau kita ya mungkin sering lah mengkhatamkan Al-Quran, yaitu kita jumpai ini banyak ayat yang mirip. Apalagi kalau kita sambil mentadaburi maknanya. Oh iya, di surat Al-Baqarah ada, di surat An-Nisa ada, di surat Ali Imran ternyata ada, di surat Al-Maidah ada lagi, di surat Al-A'raf ada lagi gitu misalnya. Kemudian kisah-kisah yang di surat Nuh gitu misalnya dan sebagainya. Ternyata kita jumpai banyak yang berulang ternyata gitu ya. Nah, berikutnya alasan yang ketiga adalah banyak kata yang serupa dan sering berulang. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk sebuah kitab. Ya, mutasyabiha ya, yang serupa, mutasyabiha yang serupa dan matsani ya berulang-ulang. Jadi kata-katanya tadi itu memang serupa dan berulang-ulang. Jadi memang kalimatnya ada yang sama persis lah bisa dibilang secara substansi, ada yang berubah di ujungnya gitu misalnya. Makanya serupa dan berulang-ulang. Ternyata ada di surat yang lain. Itu Masya Allah, itu adalah kehendak Allah, ketetapan Allah ya. Kondisinya demikian. Jadi ini juga yang membedakan dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa kok berulang-ulang? Ini ternyata hikmahnya besar kalau kita mau mentadaburi maknanya. Hikmahnya apa Allah menjadikan Al-Quran seperti ini gitu ya. Ini jawabannya sebenarnya ada di surat Al-Baqarah yang di juz 1. Ya, kemudian kita ulang lagi untuk menyegarkan semangat ya. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Ya, mantap Bapak ya. Pak izin Pak Amun ya. Kemudian ya, 3 aksi utama ya, 3 aksi utama mudah paham Al-Quran. Ya, ini yang perlu kita lakukan agar kita itu menjadi orang yang diberikan kemudahan bagi Allah untuk paham terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Ya, seperti yang tadi di awal kita sudah lakukan ya, dan ini memang perlu kita rutinkan di awal-awal. Seperti halnya nanti di kelas juga akan selalu seperti ini, selalu berdoa, termasuk di luar kelas ya. Berdoa ya, kalau tadi ada yang sempat melihat testimoni Bu Yulia, ya beliau berdoa dengan tulus dan hasilnya dari yang beliau itu ikut kelas itu umur 61 ya, sudah pensiun beliau 61 tahun dan beliau bisa dibilang awam, bahkan membaca Al-Quran menurut beliau masih sangat sulit. Tapi beliau bisa menyelesaikan kelas ini sebanyak 20 pertemuan dan terus berdoa kepada Allah dan hasilnya luar biasa. Bukan hanya sekedar ya selesai, tapi sempurna ya, nilainya mumtaz, Masya Allah. Itu saya juga melihatnya penuh haru ya, karena saya benar-benar satu kelas dengan beliau, melihat bagaimana prosesnya gitu ya, hingga akhirnya mumtaz itu Masya Allah gitu. Saya melihatnya juga haru ya, karena memang di kelas kami kebanyakan kumlat terus kumlat ya. Mumtaz kan berarti sempurna ya nilainya gitu. Ya kurang-kurang sedikit lah, 99 ya masih kumlat kalau di kuliah. Gitu. Seperti itu Masya Allah. Itu karena tentu ya selain taufik dari Allah juga perlu azam yang kuat dari diri kita ya. Ya, berikutnya adalah fokus ya, belajar fokus untuk paham Al-Qur'an ya. Makna fokus di sini bukan berarti kita setiap hari gitu Pak ya. Setiap hari mantengin Al-Qur'an dalam arti kita harus mempelajari ya. Kalau kita membaca mungkin setiap hari, bahkan mungkin sehari ada yang selesai 1 juz, 2 juz, bahkan 5 juz ya.
bagi para hafizul Quran ya memang ada tuntutan berat ya untuk menjaga Quran sampai mati gitu. Dan kalau kita bercita-cita menjadi hafizul Quran ya memang ya itulah kenapa kita disebut sebagai penjaga Al-Quran, karena kita hubungannya sangat dekat dengan Al-Quran. Tentu akan berbeda ya orang yang dekat dengan yang tidak dekat. Ya, salah satu bentuk kedekatannya adalah menjaga hafalannya setiap hari minimal ya 5 juz gitu ya. Itu akan berbeda memang usahanya ya. Al jaza min jinsin amal ya, bahwa balasan itu tergantung dengan amalnya ya, nggak mungkin ya akan sama pahalanya, sama nilainya ya, tidak ya, tentu dengan niat yang ikhlas juga. Setelah fokus ya, kalau di sini fokus di dalam metode sekejap itu juga nggak lama, fokus itu cuma 2 jam sepekan, jadi nggak banyak yang kita luangkan waktunya, itu nggak banyak. Bagi teman-teman yang sibuk, masya Allah, teman-teman kami di kelas itu bahkan sampai sekarang itu banyak yang dokter ya, banyak yang dokter di masa pandemi seperti hari ini, musim-musim seperti ini, bagaimana sibuknya, tapi ternyata bisa selesai level 1 lanjut level 2 ya, bahkan suami istri dokter ikut semua dua-duanya, masya Allah itu bisa menyelesaikan dengan kesibukan beliau ya. Ya memang yang ikut kelas juga latar belakang profesinya macam-macam, dan tentu bukan orang-orang yang mohon maaf nggak ada kerjaan, mereka semua orang-orang sibuk tapi punya komitmen ya, tadi punya azam, dan tentu taufik dari Allah, alhamdulillah bisa menyelesaikan. Yang ketiga ya ini, gunakan metode belajar yang lebih cepat dan lebih mudah. Ya, ada banyak metode ya. Saya juga bisa melihat ya, saya juga pernah belajar beberapa, tapi ya kemudian kadang kita langsung kalah pada saat berjuang gitu, karena mungkin dirasa kurang tepat. Makanya saya juga pernah belajar bahasa Arab, karena tujuan saya belajar bahasa Arab dulu ya sama, ingin memahami Al-Quran sebenarnya ketika kita membaca. Kan saya bukan ustadz, jadi tujuan saya belajar bahasa Arab simpel aja. Saya ingin menikmati ketika saya membaca Al-Quran. Saya ingin memahami Al-Quran ketika saya membaca atau mendengarkan Al-Quran. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi terlalu lama, apalagi dulu saya pernah belajar bahasa Arab, effortnya atau usaha yang kita luangkan, salurkan itu besar. Ya, besar sekali usahanya, menghafal hukumnya, menghafal mufrodatnya atau kosakatanya ya. Itu banyak, belum lagi nanti di tengah-tengah lupa gitu ya, materi pertemuan awal-awal ini kemarin apa gitu ya. Nah, itu memang berat. Akhirnya dulu banyak yang tumbang di tengah jalan, akhirnya saya tinggal sendirian gitu. Terus saya pikir-pikir ini saya juga berat menjalaninya karena saya tidak menyalurkan lebih banyak dari apa yang saya usahakan. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Ustadz Nurisan yang memperkenalkan metode ini, kemudian saya mengikuti kelas. Berkaitan dengan metode, sebenarnya kita secara mudahnya kita analogikan seperti ini. Metode ini kan ada banyak moda transportasi misalnya. Kita dari Jakarta ke Jogja misalnya, ada bermacam-macam cara ya Pak Bayu dari Jogja ya. Itu kalau kita melihat misalnya dari Jakarta mau ke Jogja bisa naik bis ya Pak ya. Bisa ya. Tapi tinggal berapa lama waktu tempuhnya gitu kan. Ya. Begitu juga dengan moda transportasi yang kedua, kita juga bisa naik kereta api ya. Kereta api ya, Taksaka kalau saya biasanya ke sana ya. Itu ya waktunya mungkin sekarang bisa jadi 7 jam ya. Kalau dulu sekitar 8 jam, 9 jam ya. Itu bisa lebih cepat sekarang alhamdulillah. Tapi ya ini masih bisa dibilang lama juga ya dibandingkan dengan moda transportasi yang ketiga, yaitu pesawat ya. Cuma 40 menit ya dari Jakarta ke Yogyakarta, 40 menit ya, lebih cepat. Nah, seperti inilah metode yang kita maksudkan, bahwa ada banyak jalan, ada banyak cara, tapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Kita ingin agar kita itu lebih mudah, lebih cepat memahami Al-Quran. Ya, intinya tadi itu, memahami Al-Quran. Bagaimana caranya saya bisa memahami makna-makna Al-Quran ketika saya membaca atau mendengarkan Al-Quran. Caranya ada banyak macam-macam, tinggal kita pilih cara yang mana yang sesuai dengan kita. Maka demikianlah sebenarnya metode sekejap ya. Ya, pasti gambarannya seperti itu. Nah, untuk lebih mengilustrasikan, ya mungkin goalsnya seperti apa, hasil akhirnya, ya kita bayangkan seandainya kita ini sholat gitu ya, sholat berjamaah, apalagi imamnya itu bacaannya bagus, tartil gitu ya. Terus kita diberikan kemampuan oleh Allah mentadaburi, bisa memahami maknanya, apa yang dibaca oleh imam. Itu masya Allah itulah rasanya, bisa sampai menangis gitu rasanya kalau
ternyata ada ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka gitu misalnya. Ya. Nah, ini tujuannya sudah kami sampaikan tadi ya. Maka kita lihat mungkin salah satu ilustrasi videonya. Suaranya tadi terdengar atau tidak, Bapak Ibu? Dengar ya, tapi kurang jelas. Oh ya, saya ulang ya. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Ya, kiranya demikian ya. Seandainya kita mampu mentadaburi makna-maknanya ketika kita mendengarkan bacaan imam sholat gitu misalnya, apalagi seindah Syekh Syarif Rasyid ya misalnya, atau Syekh yang lainnya, Syekh Sudais misalnya, atau Syekh Al-Hundi ya. Itu tentu sangat nikmat ya sebagai karunia Allah ya. Tapi mungkin ini agak kesulitan kalau kita di daerah ya, Pak Faizin ya, di daerah kita biasanya umumnya imam-imam membaca juz 30 ya. Tapi juz 30 pun sebenarnya itu kalau kita mentadaburi maknanya itu dahsyat sekali. Saya mengikuti tadabbur kelas juz amal, tapi itu dahsyat ya sebenarnya. Seperti yang kita lakukan hari ini pun sebenarnya kita sedang atau saya sedang mengamalkan dari salah satu ayat ya.
ayat terakhir di surat Ad-Duha ya. Itu yang mungkin jarang kita sadari. Itu sedang mengamalkan surat Ad-Duha bahwa apa? Ya, atas nikmat Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu Rabbika fahadis, maka kabarkanlah, maka sampaikanlah kabarnya atas nikmat ya Allah. Ya, seperti ini, bahwa saya merasakan nikmat berupa karunia dari Allah, ilmu tentang faham Al-Quran ini, maka saya mengkabarkan kepada bapak-bapak, ibu, teman-teman sekalian, saya sampaikan. Itu salah satu mengamalkan ayat itu juga sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ya. Inilah metode faham Al-Quran. Sekejap faham Al-Quran. Apa sih sebenarnya sekejap itu? Sekejap ini adalah akronim atau singkatan, ya, dan memiliki 3 keunggulan sesuai dengan namanya. Se-nya ini adalah sistematis. Sistematis, bahwa materinya diatur dengan sangat sistematis, secara bertahap dari yang paling mudah dipahami, hingga nanti levelnya naik tanpa terasa, karena sudah terasa, tahu-tahu sampai gitu ya. Itulah sistematisnya, sistematikanya. Jadi Bapak Ibu merasanya mungkin berat di awal, tapi sebenarnya kalau kita sudah terlatih, insya Allah sampai. Ya, akan berbeda kita menghabiskan waktu selama katakanlah 6 bulan, melakukan sesuatu dengan tidak melakukan sesuatu, itu pasti akan berbeda hasilnya. Ini juga yang saya renungi ya, kenapa akhirnya kemudian saya lebih giat belajar, giat menuntut ilmu gitu, karena saya pertimbangkan, saya sempat menyanyiakan waktu, khususnya setelah awal-awal saya kerja dulu, ya lebih santai-santai gitu ya. Dan kalaupun saya mau santai-santai terus ya bisa, ya. Tapi saya nggak menikmati hidup seperti itu. Saya akhirnya mengubah polanya gitu ya, lebih serius lagi belajar, ya, tanpa terasa bahwa ketika oh ya ternyata memang beda. Seperti misalnya kalau kita belajar yang lain ya, belajar tahsin gitu misalnya, oh iya ya ternyata memang berbeda. Gitu. Ya, ini salah satunya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, setelah sistematis, yang kedua adalah kerap. Ya, kerap ini artinya sering. Ya, kata dan pola yang sering digunakan. Ya tadi kan masani ya, banyak berulang. Itu kita pelajari dengan kata-kata yang kerap berulang itu tadi. Kerap berulang kita ramu, dikumpulkan ya, jadi kerap atau sering. Dan yang ketiga adalah hasilnya ini jab ya, jab, jalan pintas atau cepat. Cepat apanya? Cepat paham Al-Qur'annya, dan juga cepat proses belajarnya, karena cuma butuh waktu 20 kali pertemuan, dan masing-masing pertemuan 2 jam. Jadi kalau kita kalkulasi sebenarnya kita cuma butuh waktu 40 jam pelajaran sebenarnya. Nggak lama. Jadi kalau dihitung, kalau di diklat, ya, saya misalnya diklat kan biasanya diklat ada sekian puluh JP gitu ya, jam pelajaran gitu. Ya ternyata 5 hari sebenarnya gitu ya. Bahkan kalau metode ini diajarkan di sekolah, Pak Benzin ya, sekolah SMP atau SMA itu 5 hari selesai. Karena kita beda ya, memori anak-anak ya. Anak-anak kan bebas saja gitu ya. Bebas saja, nggak ada beban. Kalau kita yang sudah tua-tua ini kan mikir butuh macam-macam gitu ya. Itu beda konsentrasinya gitu. Nah, kalau yang anak-anak bisa 5 hari selesai metode ini. Jadi cepat sebenarnya. Dan bagi kita yang sudah berumur 20 pertemuan itu bisa dibilang moderat, artinya nggak terlalu longgar, nggak terlalu berat gitu ya, di tengah-tengah lah kira-kira. Dan ini hasilnya sudah banyak dirasakan juga ya, dari peserta di kelas kami pun ada yang 79, ada yang 80 tahun, alhamdulillah bisa menamatkannya dengan sangat baik ya usianya. Maka apalagi yang bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang usianya jauh di bawah itu, ya harusnya lebih cepat. Bahkan di kelas itu saya termasuk yang termuda ya di kelas itu, karena memang jarang yang anak-anak muda yang ikut kelas-kelas seperti ini. Ya ini salah satu contoh hasilnya ya, hasil akhir dari pelatihan selama 20 kali pertemuan atau 40 jam. Ini salah satu di masjid di daerah Bogor di Cilengsi. Ya, kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'in dan jika kumpul kalian di dalam rohi keraguan, lima dengan apa yang misalnya kami turunkan ala abdina atas hamba kami,
Faktu maka buatlah di suratin sebuah surat Faktu maka panggillah suhadaakum penolong-penolong kalian min dunillahi dari selain Allah. Ini untuk kita kalian bikin orang-orang yang benar. Baik maka jikalau tidak kafalu kalian membuatnya, walan dan tidak akan kafalu membuatnya. Fattaku maka takutlah an-naru kepada api neraka. Allati yang waquduhan nasubahan bakarnya dari manusia wal hijar dan batu. Uidat disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Wabasiril ladzina amanu, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilu sholihati, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, anna bahwasanya lahu bagi mereka jannati surga tajri di bawahnya minta tihal anhar mengalir minta tihal anhar di sungai-sungai di bawahnya. Kulama setiap kali rujiku diberikan rezeki minha daripada surga min sama roti dari buah-buahan rizko sebagai rizki kolu maka berkata hadal lagi rujik inilah yang kami mingkopi dari dahulu wa utubihi dan berikan dengannya mutasabiah yang disamakan walau dan bagi rapiha di dalamnya azwajul istri-istri mutakhorat yang suci walau dan bagi mereka pihak di dalamnya khalidun orang-orang yang kekal. Yaitu salah satu hasil akhir ya, salah satu contohnya. Ya, saya tunjukkan satu lagi. Kalau tadi sebenarnya yang dibaca itu Al-Qur'annya nggak ada terjemahannya ya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan Al-Qur'annya seperti apa bentuknya. Ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Metode sekejap ini sebenarnya juga mendapatkan penghargaan internasional ya, kelasnya internasional karena ini mendapatkan penghargaan dari University of Malaya di Malaysia tahun 2019. Karena guru kami Ustadz Nurisan Muhammad Idris ini memang sering juga safari ya dalam forum-forum internasional, dan di setiap forum baik lokal maupun internasional beliau memperkenalkan metode ini. Makanya alhamdulillah murid-murid beliau sangat banyak ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan beberapa nanti akan kami tunjukkan dari luar negeri yang sebenarnya orang Indonesia tapi mereka domisili di luar negeri ya. Jadi memang semakin meluas. Nah, di dalam metode sekejap ini kita menggunakan mushaf. Mushafnya covernya ini yang saya tunjukkan ini mushaf kecil. Saya matikan dulu virtual background-nya. Ya, ini mushaf sekejap, ini ukuran A5 kalau yang ini. Ya, jadi dalamnya ada tulisannya, nggak ada terjemahnya ya. Jadi ini juga yang saya pakai sehari-hari ketika bertilawah. Ya, tidak ada terjemahnya ya. Tidak ada terjemahnya. Nah, langsung seperti ini. Karena ini juga yang saya gunakan untuk ya mempraktekkan ilmunya. Langsung dibaca, langsung kita pahami maknanya. Kemudian di dalam metode ini juga menggunakan dua buku ya. Nah, dua buku. Buku yang berwarna merah, dan buku yang berwarna hitam. Contohnya buku yang berwarna merah dan buku yang berwarna hitam ya, merah dan hitam. Ya, buku yang berwarna merah ini isinya apa Mas? Ya, kalau kita lihat yang merah ini adalah kurikulumnya sebenarnya ya, silabusnya semua. Berisi tentang penjelasan metodenya. Jadi dari bab awal sampai akhirnya. Dan di dalam buku merah ini ada Al-Qur'an 1 juz ya. Di juz yang pertama, juz 1 itu yang akan kita gunakan untuk berlatih metodenya. Langsung menerapkan ilmunya. Jadi sejak pertemuan pertama berarti sudah ada tugas gitu, untuk latihan menerjemahkan. Ya, memang dibuat gradasi ya dari yang muda sampai nanti yang makin lanjut gitu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan merasakan langsung hasilnya dari metodenya. Kemudian
buku yang berwarna hitam ini adalah kamusnya, kamus Al-Qur'an. Ya, seperti kamus pada umumnya, jadi kita mencari kata-kata tertentu, ya ini kata-kata khusus yang berwarna hitam sebenarnya. Di dalam Al-Qur'an ini ada beberapa warna. Nah, itu untuk mencari kata-kata khusus ya yang berwarna hitam, dan ini dicarikan artinya seperti kita mencari kamus pada umumnya. Nah, nanti akan dijelaskan juga bagaimana cara menggunakan kamusnya, karena memang ada perbedaan ya. Kamus bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, cara mencarinya juga berbeda. Tapi ini sudah disesuaikan sebenarnya ya. Kalau kamus bahasa Arab murni mungkin kita harus mencari asal katanya benar-benar ya, dari fiil madinya ini apa gitu ya. Tapi kalau di sini sudah disesuaikan. Jadi lebih mudah bagi kita yang memang benar-benar awam ya, tidak pernah belajar bahasa Arab. Ya, di kamus yang hitam ini. Ada 2 buku memang yang kita gunakan. Nah, tadi saya tunjukkan bahwa Al-Qur'annya berbeda ya. Bahwa Al-Qur'annya berbeda. Ya, kalau Pak Bayu lihat, ini apa yang berbeda Pak Bayu dari Al-Qur'an Mushaf Sekejap ini? Ada warna-warnanya. Ya betul, ada warna-warnanya ya. Terus berikutnya apa Pak Faizin? Perbedaan yang kedua apa? Nah, apa ya? Ya, yang jelas warna yang jelas. Ya betul, nah ada warnanya. Terus ada ketemu lagi yang beda apa? Garis-garis bawah itu apa? Ya betul, ada garis bawah, ada garisnya di bawah ya. Apa sih maknanya gitu? Nanti kita akan pelajari sebenarnya, ada garis bawahnya. Terus ada satu lagi yang perbedaannya. Ada 3 perbedaan ya. Yang pertama tadi ada warnanya, yang kedua ada garisnya di bawah, nah, yang ketiga ada apa nih yang beda? Nomor-nomornya Pak. Iya betul Pak Ahmad ya. Jazakumullah khairan ya, bahwa ada angkanya tuh di atas ya. Ada angka-angkanya tuh. Misalnya kata roiba itu ada angka 2 di sebelah kiri atasnya, ada angka 18 di sebelah kanan atasnya. Itulah yang membedakan mushaf Al-Qur'an Sekejap ini dengan mushaf yang lain. Ya, ada maknanya itu semua yang kita sebut dengan pola warna, pola garis, dan pola angka. Seperti ini ya. Ada pola warna, ada pola garis, dan pola angka. Nah, sejak mulai ini kita akan mulai berlatih ya. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang pengantar, latar belakang, mungkin kita berbicara tentang landasan filosofis gitu ya. Kalau kita berbicara dari sisi hukum biasanya gitu why-nya gitu ya. Secara filosofis apa sih? Ya itu tadi sudah kita pelajari, maka berikutnya adalah tentang how to-nya. Yang bagaimana kita menggunakan metode ini, gimana caranya gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan metode ini. Ya, setidaknya ada sebenarnya perlu 3 sesi, tapi mungkin tidak semua ya kita jelaskan. Yang berkaitan dengan sesi 1 ya, yang akan kita uraikan di forum ini hari ini, yaitu pola warna. Ya, kita lihat yang pertama. Di dalam Al-Qur'an ini ada, kita tahu ada 30 juz ya kan. Ada 114 surat ya. Ada 6.236 ayat. Nah, tapi ada yang tahu nggak berapa kata di dalam Al-Qur'an secara total? Ada yang tahu? Kira-kira berapa? Banyak Mas, saya nggak ngitung Mas, namanya saya juga nggak ngitung gitu Pak. Tapi sebenarnya para ulama itu berupaya sangat besar. Ini ulama sudah ngitung semua. Ulama juga yang menentukan 6.236 itu ulama semua ya. Memang ulama-ulama dulu itu hebat-hebat ya. Hebat-hebat. Dan itu ya termasuk ini jumlah katanya ternyata adalah 77.439 kata di dalam Al-Qur'an itu ya. 77.000 kata. Ya, dan telah dihimpun dalam sekejap ini menjadi 4 bagian, ya, menjadi 4 bagian saja. Kita lihat sesuai dengan tadi tampilan tadi, maka kita lihat pola warna dulu. Kita lihat pola warna yang berwarna. Warna apa yang pertama ini kita lihat di ayat pertama. Ini kalau kita lihat secara umum mungkin ya, kita lihat dulu berapa ini, ada berapa warna sih? Ada yang tahu nggak ini berapa? Merah, biru, hijau. 3 ya? 3 betul. Merah, biru, hijau, hitam. 4, Masya Allah, betul ya. Betul, barakallahu fikum ya. Ada 4 warna. Apa saja tadi Pak Bayu warnanya? Yang pertama?
Merah, biru, hijau, hitam. Ya, merah, biru, hijau, dan hitam. Ya, kita lihat secara urut saja. Di ayat yang pertama ini warnanya adalah hijau. Ya, warna hijau dulu kita lihat. Ya, di ayat pertama alif lam mim itu warnanya hijau. Maka kita lihat sebenarnya hijau ini punya makna apa? Ya, hijau ini bukan warna-warna tentang tajwid ya, kita tahu ya. Nggak mungkin ya, nggak nyambung ini kalau dikaitkan dengan tajwid warnanya, jelas nggak nyambung. Makanya ternyata bukan tajwid ini warnanya. Nah, kita asosiasikan maknanya. Hijau ini penjelasannya apa, Mas? Ya, hijau ini kalau kita lihat pemandangan ini misalnya. Nah, kita lihat gambar apa ini? Sudah terlihat tampilannya, teman-teman? Sawah. Gambar sawah ya. Kalau kita lihat ini gambar sawah, ini agak loading ya di komputer saya. Jaringan kayaknya. Saya punya dua PC ya, dua laptop. Nah, oke. Ya, kalau kita lihat sawah-sawah yang hijau dan indah ini, kebanyakan terdapat di negara mana ini? Gambar-gambar seperti ini. Kalau kita lihat langsung maupun nggak langsung ya, foto maupun kita langsung itu. Ini di negara mana ini kebanyakan? Indonesia. Indonesia, Masya Allah. Indonesia ya. Iya. Masya Allah, Indonesia banget ini kan, ya negeri kita ya, enak banget, apalagi yang biasa tinggal di pegunungan, ya. Tinggal di kampung, gitu. Kita lihat pemandangan yang hijau royo-royo gitu ya, Masya Allah ya. Nah, maka ini ada di negara Indonesia. Karena itu, ini yang mengasosiasikan makna bahwa kata yang berwarna hijau itu di dalam mushaf Al-Quran sekejap tadi, ya, itu artinya adalah artinya sama dengan bahasa Indonesia. Ya, atau Indonesia banget ya, kita menyebutnya dengan istilah Indonesia banget. Jadi kalau kata yang berwarna hijau kita gunakan, kalau ditanya hijau itu artinya apa? Indonesia banget gitu ya. Indonesia banget. Jadi kalau kita mengingatnya di memori, hijau itu apa? Indonesia banget. Kenapa Indonesia banget? Karena kata-kata yang diwarnai dengan warna hijau itu sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Adopsi maupun adaptasi di dalam bahasa Indonesia. Sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalam KBBI kita. Jadi kita nggak usah lagi mikir maknanya apa. Ya, nggak perlu lagi ini diterjemahin. Kita nggak usah mikir lah, gitu ya. Kita lihat langsung praktek ya. Kita lihat aplikasinya di dalam Al-Quran Mushaf sekejap tadi. Ya, kita lihat ada berapa banyak yang warna hijau. Ini di surat Al-Baqarah ya. Nah, ya, kita lihat langsung, kita praktek ya. Misalnya ya Pak Anom suaranya bisa. Nggak bisa dengar suaranya Pak Anom ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain. Ya, yang on ya Pak Faizin, Pak Bayu, dan Pak Ahmad ya. Tapi kita lihat Pak Ahmad, boleh Pak Ahmad dulu. Yang atas tuh Pak Ahmad. Allah itu artinya apa Pak Ahmad? Oh. Allah. Ya, nggak usah kita terjemahin lah ya. Kan tadi kata-kata yang berwarna hijau itu artinya sama dengan bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita nggak usah mikir gitu. Ya, Allah ya Allah artinya. Ya. Yang kedua, alif lam mim. Apa artinya alif lam mim? Alif lam mim, ya nggak usah kita terjemahin. Ya hanya Allah yang tahu maknanya. Ya. Tapi kalau kita dalam terjemahan, ya nggak diterjemahin kan? Di mushaf terjemahan pun nggak ditulis tuh maknanya apa. Ya tetap tulis alif lam mim, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, kitab artinya apa? Kitab, buku. Kitab, iya betul. Meskipun punya sinonim ya, punya sinonim. Atau kalau kita lihat kitab di dalam KBBI ada terjemahannya secara makna ya, ada artinya mungkin buku dan sebagainya. Ya, tapi kita nyebut kitab pun kita tahu artinya kitab ya. Kemudian di baris ketiga ya, di ayat yang ketiga, goib. Goib artinya apa goib? Goib ya. Ya goib aja, nggak usah kita pikirin. Pokoknya yang berwarna hijau itu nggak usah kita pikirin. Kita tahu makna goib itu apa. Ya goib itu nggak kelihatan lah secara persepsi maknanya. Tapi secara kata kita tahu goib ya nggak kelihatan, nggak hadir gitu ya, nggak nampak itu goib. Kalau misalnya di kelas itu kan Aina Agus misalnya, di mana Agus ya? Jawabannya goib Ustadz, ya nggak hadir Ustadz gitu maksudnya, nggak kelihatan, nggak hadir.
Kemudian apa ini yang berikutnya ada kata sholat. Apa artinya sholat? Sholat. Sholat. Nggak usah kita pikirin artinya. Kita tahu sholat lah. Nah yang terakhir tuh kata akhirah itu ya. Artinya apa? Akhirah. Akhir atau akhirat ya kan? Gitu. Nggak usah mikir pokoknya yang kata-kata warna hijau ini nggak usah kita pikirin karena kita sebenarnya udah tahu ya kan? Itulah yang disebut dengan Indonesia banget ya. Kita nggak usah mengeluarkan energi lebih untuk mikirinnya apa artinya, nggak usah ya. Dan ini telah dihimpun di juz 1, dari total kata di juz 1 jumlahnya adalah 3.583 kata. Nah, jadi kata yang berwarna hijau itu adalah 378 kata atau sekitar 10,5%-nya ya, 10,5%. Jadi 10% di dalam juz 1 atau secara umum bahkan kalau kita lihat ya itu memang sekitar 10%, memang nggak pas 10,5%, sekitar 10,2. Tapi nanti ketemunya sama. Bahwa uniknya adalah ulama sebenarnya telah menghimpun ini semua, hasilnya adalah 10%. Maka 10% ini tidak perlu kita pikirkan, ya, nggak usah kita pikirin lagi, kita udah tahu artinya. Ya. Ini alhamdulillah udah kalau memberikan kemudahan bagi kita orang Indonesia, 10%-nya sudah digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Artinya yang hijau udah nggak usah kita pikirin, lewat berarti kan? Alhamdulillah kita sudah menguasai yang 10%, ya kan? Kita tinggal lanjutkan ke yang berikutnya, kata yang berikutnya. Kata berikutnya adalah, oh ya, kita ulang dulu ya, yel-yelnya ya. Kalau kita melihat yang hijau tadi berarti mudah ya insya Allah ya. Kita ulang lagi ya. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah ya, mudah insya Allah. Kita sudah melihat ya kemudahan yang pertama ya, bahwa dengan kata yang warna hijau ternyata mudah insya Allah. Ya. Kemudian kita lihat lagi kata yang warna yang berikutnya di ayat yang kedua. Warna pertama yang muncul di ayat yang kedua ini apa warnanya? Merah. Merah, betul. Merah. Warna merah ya, barakallahu fik ya. Warna merah ini kita asosiasikan seperti ini. Ini gambar apa? Darah. Darah, betul. Ini adalah gambar sel darah merah. Ini Pak Ahmad Al-Farabi ini familiar sekali ya dengan sel darah merah ya. Beda dengan saya yang orang-orang sosial ya. Kalau orang sosial ini gambar apa? Ini bulat-bulat begini ya. Ini adalah sel darah merah ya. Sel darah merah ini jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. 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 Bahkan bukan sekedar banyak, tapi apa? Banyak banget, gitu kan? Banyak banget, ya kan? Sel darah merah kita tuh banyak banget. Makanya yang berwarna merah ini, kata-kata yang berwarna merah kita sebut dengan istilah banyak banget, ya. Kenapa? Karena ini banyak berulang. Kata warna merah adalah banyak banget, gitu ya. Banyak banget. Ya, kenapa ini? Ini yang dahsyat ini di sini teman-teman ya. Bahwa telah dihimpun sebenarnya kata-kata yang berwarna merah ini banyak berulang. Kita lihat ya, berapa sih perulangannya? Nah, kita lihat langsung. Iya, langsung dilihat di baris yang pertama. Ya, meskipun yang paling atas itu kata B itu juga merah ya sebenarnya ya. Kata yang atas itu juga B itu warna merah sebenarnya. Jadi setiap baris kita tahu warnanya pasti ada yang warna merah. Karena itulah yang disebut dengan banyak berulang. Bahkan kalau kita lihat tuh di ayat yang kedua atau di baris yang kedua ya, itu ada 4 kata yang berwarna merah. Dalika itu 1, la itu 2, fi itu 3, hi itu 4. Makanya ada 4. Kemudian di baris yang ketiga itu ada berapa? Ada 4 juga. Di baris yang keempat ya, ada wa, ada min, ada ma, ada hum, ada wa, ada aladina, ada 6. Itu kata yang warna merah. Ya. Itu ada 6. Bahkan kalau yang di baris bawahnya itu ada 9. Ya, 9 kata yang berwarna merah. Bahkan kalau kita lihat yang paling bawah itu, baris yang paling bawah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu hampir separohnya itu kata warna merah gitu ya. Coba itu. Bentuknya oval itu berurutan warna merah semua. Gitu. Itulah yang banyak berulang. Kenapa banyak berulang? Dan itu kalau kita buka mushaf Al-Qur'an sekejap, itu setiap baris, setiap halaman, setiap baris itu ada yang berwarna merah. Ya, kita lihat ya. Saya buka acak ya, saya buka acak. Pasti ada yang warnanya merah.
Ya. Pasti setiap baris ada yang berwarna merah, ya kan? Setiap baris, bahkan nggak cuma satu kata yang berwarna merah. Itulah kenapa disebut banyak banget tadi yang berwarna merah, sama seperti darah kita. Banyak banget dan mengalir di dalam tubuh kita. Ya, jumlahnya berapa persen ini? Oh ya, sebelum masuk persentase, sebenarnya telah dihimpun kata yang banyak banget itu, dihimpun cuma ada sekitar 100 kata. Memang nggak 100 kata persis, bahkan kurang dari 100 sebenarnya. Ya, kurang dari 100 kata yang berwarna merah itu, yang banyak berulang, ada di setiap baris, ada di setiap halaman, tapi jumlahnya ternyata nggak sampai 100 kata. Ya, telah dihimpun dalam mushaf, di dalam 2 kertas, di dalam 1 kertas 2 halaman maksudnya. Ya, namanya ini dia, kertas ajaib. Dihimpun dalam kertas ajaib atau kirtos ajib, ya, kertas ajaib, kirtos ajib, ya. Nah, ini ada di halaman pertama ada 70 kata, ada 15 baris. Ya, 70 kata, 15 baris. Nah, ini kalau di pelatihan semua di layar ini, ya, 15 baris ini, 70 kata ini dipindahkan dari kertas ke kepala kita. Jadi di pelatihan, ya. Dipindahkan dari kertas itu ke kepala kita. Akan diajarkan metodenya. Nanti akan langsung kita coba di baris pertama. Langsung akan kita coba. Ya, kemudian ada kertas ajaib kedua, ya. Ini jumlahnya nggak sampai 30 sebenarnya, tapi di kertas ajaib 2 ini yang ada di dalam Al-Qur'an cuma 5 sebenarnya. Jadi sisanya ini kalau kita belajar bahasa Arab secara lengkap, ya. Ini seperti ini, ada domirnya, ya, misalnya ada isimnya. Ini semuanya dipelajari dalam bahasa Arab, tapi yang muncul di dalam Al-Qur'an sebenarnya cuma 5. Jadi memang nggak banyak, ya, nggak banyak. Artinya tadi 75 saja yang muncul di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau kita menguasai 100 kata itu, sekitar 100 kata tadi, ya, di dalam kertas ajaib itu, maka kita lihat kalkulasinya berapa persen yang kita kuasai dari kosakata dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau yang warna hijau tadi berapa persen? 10%, ya kan? Kemudian yang berwarna merah ini 50%. Ini kayaknya agak lompat, ya, karena loading tadi. Ya, jadi 100 kata tadi ini adalah sekitar 50,6%. Ya. Jadi kalau kita himpun totalnya, kita akan menguasai kosakata Al-Qur'an sekitar 60%. Padahal kita tahu tadi yang berwarna hijau tadi itu nggak perlu kita pikirin yang 10%. Karena apa? Indonesia banget. Artinya sama dengan bahasa Indonesianya. Sedangkan yang warna merah itu yang nanti yang akan kita pelajari di level 1-nya dalam pelatihan. Dengan kita menguasai 2 warna ini, maka kita telah menguasai 60% kosakata dalam Al-Qur'an. Ya, sudah menguasai 60% kosakata dalam Al-Qur'an. Belum lagi nanti kalau kita tambah dengan warna birunya, ya, dengan warna hitam yang beberapa kita kuasai. Tentu jumlahnya lebih banyak, ya. Nah, karena ini, ya, jumlahnya tadi kata-kata yang berwarna merah itu ada sekitar 56%, ya. Tadi saya sampaikan, jadi totalnya 66,5%. Ya, dengan modal warna hijau dan warna merah. Kita langsung coba insya Allah untuk yang warna merah. Langsung kita coba di hari ini. Nah, untuk mencoba bagaimana metode yang digunakan untuk menguasai kata-kata yang warna merah itu tadi, Mas, yang 70 kata itu, Mas, gitu, ya. Kita akan coba hari ini 1 barisnya. Nah, kita lihat, mungkin ada yang kenal ini. Pak Faizin pernah kenal kayaknya ini. Kenal anak ini siapa, Pak Faizin? Lah ya. Enggak sih. Dia adalah bintang iklan ini. Ya. Bintang iklan sekejap namanya, ya, sebenarnya, ya. Dia bintang iklan sekejap, jadi mungkin ya familiar di TV nggak ada gitu, ya. Ya, namanya adalah ini dia. Namanya Tilila wa ala la. Siapa namanya? Pilila wa ala la. Ini nggak usah dihafalin, Pak, ya. Nanti ngapalinnya. Kan tulisannya masih ada tuh di bawah, ya. Pilila wa ala la. Itu dia namanya, ya. Oke, kita mungkin masih susah, Mas, iyalah. Oke, kita lihat sekarang bentuknya begini. Pilila wa ala la ini sebenarnya adalah 1 baris tadi, ya, 1 baris. Kita lihat 6 kata dasar. Ya, bilillah wa ala la dari surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, ya. Kita lihat di ayat pertama, ya. Ayat pertama nih surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ada kata bi. Ya, ada kata bi. Ada yang tahu dari kalimat apa atau ayat yang mana?
Alhamdulillahirabbil Di ayat pertama, Bismillah. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bi ini artinya apa berarti? Dengan. Dengan, ya. Itu Pak Bayu udah tahu. Nggak usah mikir ya. Ternyata bi itu artinya adalah dengan, ya kan? Itu kata warna merah. Coba bayangkan. Dari 70 kata tadi, kita sudah tahu bi artinya apa? Dengan ternyata, ya kan? Nggak usah mikir, Masya Allah. Mudah insya Allah, ya kan? Bi artinya adalah dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tulis ya. Misalnya kalau di dalam buku itu ada namanya LKS ya. Lembar kerja sekejap. Ya, di baris pertama kan tadi namanya siapa? Pilila, wa'ala, la. Itu kalau kita lihat ada di baris pertama semua ya. Nah, kata bi ini makanya kita tulis dulu ditulis di buku. Bi artinya adalah dengan gitu misalnya ya. Kita tulis di buku bi artinya dengan. Kemudian kita berikutnya, kan katanya tadi adalah pilila wa'ala la, maka kata yang kedua adalah li. Di dalam surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, ini di ayat berapa ini? Ya, ayat yang kedua. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Segala puji titik-titik Allah Rabb semesta alam. Bagi, Masya Allah. Pak Bayu udah tahu lagi tuh, Masya Allah ya. Ternyata nggak usah mikir ya Pak Bayu. Ternyata sudah ada tuh di ingatan kita. Alhamdulillah. Dari 70 kata sudah dapat 2 ya kan. Bagi ternyata artinya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Li artinya bagi. Kita tulis lagi di buku tadi ya. Di buku bahwa li artinya adalah bagi. Ya. Nah kemudian la. Ya. La di surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas ini kira-kira di ayat berapa ya yang ada la-nya? Ya, kita lihat ya. Al-Ikhlas ayat keempat ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Lahu la ya. Dan tidak ada titik-titiknya Allah yang setara sesuatu pun gitu. Ada yang tahu? Dan tidak ada apa kira-kira? Ya Pak Anom saya nggak bisa dengar suaranya. Kayaknya Pak Anom tahu nih. Pak Anom, saya nggak bisa dengar suaranya Pak Anom ya. Ya dan tidak ada baginya. Sebenarnya sama. Li bagi, la juga bagi artinya. Dan tidak ada baginya bagi Allah yang setara sesuatu pun. Ya jadi kita sudah dapat 3 makna tadi ya. Bi artinya dengan, li artinya bagi, la artinya bagi ya. Bagi juga. Ya. Pilihlah, sekarang tinggal kata wa. Nah, wa ini ada di ayat berapa kira-kira? Di surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas ya. Ya, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Hanya kepada Engkau kami beribadah, titik-titik, hanya kepada Engkau. Nah, Masya Allah. Kalau fik ya, Mbak Puji ya, Alhamdulillah, artinya dan ya. Kita sudah hafal tuh berarti dapat 4 kata ya. Artinya adalah dan hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan gitu ya. Alhamdulillah. Mudah insya Allah ya. Kita sudah dapat 4 ya. Kemudian ala, nah, ini mungkin juga sudah masuk ke kepala kita insya Allah ya. Ayat yang berapa nih kira-kira? Ayat yang ke-7 dari surat Al-Fatihah ya. Kita sudah, ini kan sangat dekat ya, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu kan dekat sekali dengan kita kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu ya. Maka ala ini artinya apa? Jalan orang-orang yang Engkau telah memberikan nikmat, titik-titik mereka atas. Masya Allah. Atas maknanya betul Pak Faizin ya. Barakallahu fiik. Jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat atas mereka gitu ya. Ala artinya atas. Maka kita tulis kata berikutnya ala artinya adalah atas. Nah, kata yang terakhir ini kayaknya hafal semua nih ya. Teman-teman semuanya ada Mbak Dia, Mbak Puji ya, Mbak Cika ini kayaknya hafal nih. Pak Anom juga ya. La artinya apa ini la?
Ada di Bukan. iya, lah artinya bukan ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Puji ya. Ya, belum saya tayangin udah tahu artinya ya. Nah, ini di ayat yang ke-7, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan tadi ya, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat gitu. Lah artinya bukan. Alhamdulillah kita sudah dapat satu baris. Kira-kira kalau ditulis seperti ini di buku ya, tadi kan tak ada di LKS ya, ditulis di buku ada terjemahannya, maka kalau kita tulis seperti ini, bi tadi artinya adalah dengan, li artinya adalah bagi, la juga bagi gitu ya, wa artinya dan, ala artinya atas, dan la artinya adalah bukan ya. Nah, caranya bagaimana Mas memindahkan tulisan-tulisan ini ke kepala kita Mas? Gimana caranya gitu ya? Caranya disenandungkan ya. Caranya disenandungkan, itu yang akan kita ulang. Kita langsung praktek sekarang ya teman-teman ya. Saya akan bagi, ini kan ada 6 kata. Jadi 3 kata, 3 kata. 3 kata, 3 kata. Saya yang pertama, kemudian nanti teman-teman mengikuti semua ya. Saya akan ulang sekitar 3 kali. Setelah itu nanti teman-teman akan saya tunjuk. Jadi langsung praktek gitu ya. Langsung akan saya tunjuk dan kemudian nanti akan saya tanyakan artinya secara acak. Ya, siap-siap ya teman-teman ya. Santai aja, santai aja. Di kelas itu kita nanti akan terbiasa seperti ini. Nggak usah tegang ya, kalau tegang nanti nggak malah kacau pikirannya. Santai saja. Santai saja. Ini mudah insya Allah. Ini mudah insya Allah ya. Akan saya ulang-ulang nih. Jadi saya bagi 3 ya. Sekarang ikuti saya. Bi dengan li bagi la bagi. Ayo. Ya, suaranya belum terdengar ya. Kita ulangi ya, teman-teman di unmute semua ya. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Ya, saya ulangi lagi ya. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan bagi la bagi. Ya. Kita lanjutkan. Wa dan ala atas la bukan. Wajan Atas la bukan. Ya, sekali lagi. Wa dan ala atas la bukan. Wajan atas la bukan. Ya, saya ulangi dari awal ya. Bi dengan li bagi la bagi. Ayo. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Wajan atas la bukan. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Wa dan ala atas la bukan. Baik, Masya Allah ya. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba tanpa teks dulu ya. Sekali lagi kita coba tanpa teks ya. Masih ikuti saya ya. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Wajan ala atas la bukan. Sekali lagi. Bi dengan li bagi la bagi. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Wajan ala atas la bukan. Baik, barakallahu fiik ya. Sekarang saya coba tunjuk beberapa ya, mungkin 4 peserta ya, 4 peserta. Yang pertama coba Mbak Hika, Mbak Cika. Ya, coba silakan Mbak Cika. Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan.
Baik, Masya Allah, udah lancar ya. Sekarang coba jawab artinya ya. Saya tanya secara acak. Arti kata dari wa. Dan. Baik, Masya Allah. Terus bi. Dengan. Dengan, Masya Allah. Satu lagi. Li. Bagi. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Mudah ya, Mbak Cika ya. Mudah, insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Cika. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak siapa ya? Anom. Pak. Oh, Pak Anom ada suaranya ini. Enggak ada. Susah Pak Anom ya. Pak Faizin boleh deh Pak Faizin. Bi dengan li bagilah bagi, wa dan ala atas lakukan. Masya Allah, barakallahu fiik, itu udah lancar Pak Faizin ya. Sekarang coba jawab acak nih. Arti kata ala. Ala bukan. Ala, bukanlah ala. Oh, maksudnya. Ala bukan Ustaz. Kalau la itu baru bukan. Oh, lah masalah maaf. Ala atas. Atas ya, kurang konsentrasi Pak Faizin ya. Tapi sudah tahu sebenarnya la tadi bukan ya, berarti udah dapat 2 ya. La artinya bukan, ala atas ya. Sekarang arti kata li. Ustaz? Li. Li, bagi. Bagi, Masya Allah. Satu lagi kata wa. Dan baik, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Yang lain bisa menjawab di dalam hati ya. Itu biasanya kalau kita di kelas beberapa peserta yang ditunjuk, tapi sebenarnya yang lain juga ikut menjawab ya di dalam hati atau di mute ya. Jadi nggak keluar, nggak masuk suaranya ke Zoom. Tapi satu lagi dari akhwat ya. Akhwat Mbak Dewi, boleh Mbak Dewi? Masya Allah, siap Mas Agus. Ya. Sekarang ya? Ya, baik, silakan. Bi dengan li bagi, la bagi, wa dan ala atas, la bukan. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik ya, lancar ya. Kemudian jawab artinya. Sekarang arti kata li. Bagi. Bagi. Arti kata wa. Dan. Ya, arti kata ala. Atas. Baik, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik ya, alhamdulillah ya. Itu contoh-contoh langsung kita praktekkan, Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Mudah insya Allah ya. Demikianlah metodenya kiranya. Bagaimana penerapannya ya. Jadi seperti itu, dari baris pertama kita senandungkan, kemudian nanti dijawab acak, dan itu teman-teman langsung merasakan sendiri bagaimana metode ini diterapkan. Mudah insya Allah. Ya, ini tadi sudah kita kerjakan, berarti kita sudah dapat satu baris, ya kan? Nah, ini sebenarnya kita nanti di pelatihan, kita akan menghafalkan ini semua, 15 baris ini, 70 kata ini, yang dengan 70 kata ini, atau sekitar 100, ya 75 sebetulnya, kita akan mampu menguasai sekitar 60% kosakata dalam Al-Quran. Ya, kita bisa menerjemahkan kata-kata 60% dalam Al-Quran. Ya, kita akan lihat contohnya yang sudah selesai kelas. Di kelas saya ambil dari kelas saya ini, teman sekelas saya dulu namanya Pak Endang. Beliau adalah 52 tahun, mungkin ada yang kenal di sini ya. Beliau orang Bekasi, punya kantor di Cikarang. Beliau adalah kepala pabrik Indofood ya di Cikarang ya. Bisa dibayangkan ya, kepala pabrik Indofood ya. Ini pabrik besar ya, nggak main-main ya, ini kelasnya internasional. Beliau masih sempat ikut kelas seperti ini bersama dengan saya, dan beliau adalah peserta terbaik ya, peserta terbaik. Bisa dibayangkan ya, kalau kita lihat, saya aja kalah dengan beliau gitu. Beliau adalah peserta terbaik di kelas saya. Usianya lebih tua dari saya gitu, kesibukannya lebih sibuk dari saya gitu, tapi beliau bisa menyelesaikan, bahkan bukan hanya sekedar menyelesaikan, bahkan mumtaz ya, artinya yang terbaik. Ya, meskipun ya saya juga mumtaz ya, tapi beliau lebih tinggi gitu ya secara penilaian. Kita lihat hafalan beliau dari
baris pertama sampai baris ke-15 banyak 70 kata. Seperti ini pula lah nanti yang akan dipraktekkan, diajarkan, kemudian dihafalkan oleh teman-teman, dan ini hasil untuk setoran ujian akhirnya. Ada ujiannya Mas? Nah, ada ujiannya ya, namanya juga kita upgrading skill. Kalau kita cuma dengar-dengar berarti cuma pengetahuan ya, nggak ada pengaruh yang besar. Tapi ini karena upgrading skill ya, kita jadi ada prakteknya, ada tugasnya, ada ujiannya. Ini adalah hasil akhir setelah 20 pertemuan ya. Ini hafalannya Pak Endang. 70 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi wadan ala ataslah bukan fi di dalamin dari ila kepada qabli sebelum huwa diyahu mereka anta kamu antum kalian ana aku nahnu kami hudiyahu mereka kakamukum kalian ya aku na kami hada ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang ma apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah amma tolam tidak ma bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ka seperti lama tatkala au atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa pokok di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian idza ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Itu tadi Pak Endang ya, yang 22 tahun dengan indah ya. Karena beliau juga diberikan karunia oleh Allah suara yang indah, suara yang bagus ya. Jadi enak kita mendengarkannya juga ya. Dan beliau masih bersama saya juga di kelas yang lain dan di dalam majelis yang lain ya. Alhamdulillah silaturahim kami tetap terjalin ya di kelas-kelas yang lain. Kita lanjutkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang lain. Setoran kertas ajaib 1 Contoh sampai yang lain ya, kita lihat yang lebih senior ya. Ini juga buat memotivasi kita yang lebih muda ya. Beliau nih Pak Husen, ini beliau juga adalah teman sekelas saya dulu di kelas B. Ini hafalannya Pak Husen Sutakarya, usia 79 tahun. Beliau ini adalah pensiunan Angkatan Darat ya. Usia 79 tahun ya. Ini tentu nggak muda lagi ya. Kita mau pakai alasan apa gitu ya, kalau kita yang muda-muda beralasan mau pakai alasan apa lagi? Yang lebih senior dari saya pun ada ternyata ya. Dan bisa Allah berikan karunia kepada beliau-beliau semua mampu menguasainya dengan mudah ya. Alhamdulillah. Ya, beliau juga saya sampaikan beliau juga sangat rajin. Karena saya tahu persis beliau
artinya di kelas gitu ya. Beliau sangat rajin. Beliau tuh kalau kita biasanya pertemuan kelas itu hari Ahad seperti ini, beliau setor hari kalau tugas setiap pekan ada tugas, ada tugas ya. Beliau setor hari Rabu biasanya, hari Rabu atau hari Kamis gitu. Para purnawirawan ya, para pensiunan itu ya, itu setornya awal-awal, masya Allah. Itu yaitu kegiatan yang baik ya. Selama masa pensiun, alhamdulillah ada aktivitas yang bermanfaat seperti ini. Beliau memanfaatkan waktunya untuk belajar, kemudian setoran di awal ya, setoran hari Rabu atau hari Kamis. Biasanya kami yang kerja ini masih muda-muda gitu ya, alasannya macam-macam, masih sibuk ini sibuk itu, setorannya belakangan. Setelahnya hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu. Nah, kalau Pak Endang tadi beda, saya ikut Pak Endang, metodenya menyiasati beda. Jadi hari Ahad kelas, sore langsung disetorkan. Ya, sore langsung setorkan. Jadi yang mudah-mudahan saya mengikuti metodenya Pak Endang, secepat mungkin tugas itu saya setorkan. Ya, jadi sudah santai dengan masuk kelas saja besok gitu. Nah, kalau yang ini masih ada waktu, biasanya di hari Rabu atau Kamis. Nah, tapi kalau nggak mengejar dengan metode itu, biasanya hari Sabtu atau Ahad pagi baru disetor tugasnya. Jadi biasanya kalau di kelas saya yang sebelumnya pun begitu ya, sudah saya kasih kesempatan 1 pekan. Kalau yang masih setor di awal-awal, langsung bisa saya kasih feedback ya, saya kasih masukan, saya kasih koreksinya di mana. Tapi kalau yang setor sudah mendekati kelas, bahkan ada yang baru kelas baru mulai setor, saya nggak bisa koreksi, nggak bisa komen, nggak bisa ngasih feedback ya, terlambat lah, maksudnya waktunya kita sudah berjalan hal yang lain gitu ya. Nah, beliau termasuk yang rajin, beliau rajin sekali, dan ini perlu kita kalau kami ya menjadi introspeksi diri ya. Beliau bisa, gitu. Yang lebih senior, umurnya jauh lebih jauh dari saya gitu, saya nggak ada separuhnya gitu kira-kira. Ya, itu ternyata beliau mampu dan alhamdulillah menyelesaikannya. Kita lihat hafalan beliau, tentu dengan cara beliau ya sudah sepuh, beda dengan Pak Endang tadi. Ya, kita lihat, nanti kita lihat di akhir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi, wa dan ala ataslah bukan. Di dalam hindari illa kepada Allah seru, huwa dia mereka, anta kamu antum kalian, anak kami anak aku nahnu kami, dia mereka, kamu kalian, ya aku nak kami, haza ini haulai mereka ini, zalika itu ulai mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, apa yang, orang yang, inna sesungguhnya apakah, lam atau lambda, atau lambda, bukan illa kecuali, lalu idza qabila, nama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah, walakin akan tetapi, kama sebagaimana, ma'a bersama, seperti lama tatkala, au atau kullama setiap kali, lau sekiranya, ya ayyuha wahai, la ala agar, in jika nam tidak, anna bahwasanya, tahti di bawah, an bahwa, fauqa di atas, amma adapun, ba'di sesudah, kaifa bagaimana, summa kemudian,
Iza ketika ya wahai andari, nak sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kau sungguh baina di antara bahkan. Ya, gitu ya. Dari Pak Husein Sutakarya. Pak Husein Sutakarya, alhamdulillah selesai ya. Meskipun kalau kita lihat tadi beberapa ada yang keliru, tapi beliau menyadari kekeliruannya. Karena apa? Karena sudah masuk ke bawah sadarnya teman-teman ya. Itulah, karena kita mengulang selama 20 pertemuan, kita praktekkan. Jadi masuk ke bawah sadar. Jadi kalau ada yang keliru, langsung menyadari gitu ya, tanpa mikir lagi. Saya aja kalau baca ini udah nggak baca teksnya. Karena apa? Kalau saya baca teksnya malah jadi lama dan bisa salah gitu. Jadi langsung dari baris pertama sampai 15 langsung dibaca. Otomatis. Kenapa? Kita berusaha agar kertas ajaib ini hafal, sehafal Al-Fatihah. Ya seperti itu bedanya. Jadi langsung tanpa mikir lagi, karena apa? Sudah masuk, sudah kita simpan ke dalam memori bawah sadar kita, langsung mengucapkan. Jadi artinya apa? Walakin gitu. Jadi nanti cepat ya. Seperti tadi kan kita jawab acak. Itu nanti kita langsung latihan jawab acak 15 kata ini langsung spontan. Misalnya inna apa, walakin apa, ma apa gitu ya. Alladzina, haula'i, itu artinya apa? Itu langsung spontan kita jawab. Jawaban spontan ini sebenarnya adalah respon karena kita sudah menyimpannya dalam memori bawah sadar. Jadi kalau kita mikir loadingnya lama gitu, karena kita masih di aspek kognitif kita ya. Jadi loading kita harus recall kira-kira sebelah mana. Tapi kalau sudah masuk bawah sadar seperti Pak Husein tadi, oh menyadari langsung, oh, ini artinya bukan ini gitu ya, langsung dikoreksi. Demikian kiranya contoh cara memasukkan tadi sudah ya, bagaimana cara memasukkan kertas ajaib ini, kata-kata dalam kertas ajaib ini, 70 kata ke dalam ingatan kita. Metodenya seperti kita contohkan di baris pertama. Kemudian hasilnya seperti yang teman-teman lihat dari Pak Endang dan Pak Husein. Gitu ya. Nah, ini contoh hasil akhir di kelas saya kemarin. Ini juga sahabat saya, beliau juga kerja di BPK juga, BPK Pusat ya. Ini Umu-Nisrin namanya. Kalau mungkin ada yang kenal, ada Mas Wiji di sana di atas, di tengah itu ya. Ya, Mas Wiji juga pernah ikut kelas saya kemarin, periode kemarin ya. Mas Wiji sudah selesai metode ini, alhamdulillah. Ini ujiannya, ujian akhir ya. Ada Umu-Nisrin, ada Mas Wiji, tapi Mas Wiji videonya nggak saya tampilkan di sini. Ini contoh terjemahan hasil akhir kemampuan kita setelah mengikuti 20 pertemuan menerjemahkan seperti ini tampilannya ya. Kita lihat di bawahnya tidak ada terjemahannya ya, tidak ada teks terjemahannya. Tapi kita lihat hasil setelah kita belajar. Seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu, dan berkata orang Yahudi, laisatin nasara, tidaklah orang Nasara ala syai' atas sesuatu. Wa qalatin nasara, dan berkata orang Nasara, laisatil yahudu, tidaklah orang Yahudi ala syai' atas sesuatu. Wa hum yaslunal kitab, sedangkan mereka, padahal mereka yaslunal kitab, membaca kitab. Kadzalika qala alladzina, seperti yang demikian itu, qala alladzina, berkata orang-orang yang la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, misla qolihim, la ya'lamuna, tidaklah mereka mengetahui, misla qolihim, seperti perkataan mereka. Semisal perkataan mereka. Ya. Allahu, maka Allah, lalu Allah yahkumu menghakimi bainahum di antara mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bima, tentang apa yang kanu fi yakhtalifun, apa yang di dalamnya mereka perselisihkan. Wa man adlamu, dan siapa yang lebih zalim, mimma mana'a dari siapa yang mana'a melarang masjidallahi, masjid-masjid Allah, ayul karofiha, bahwa disebut di dalamnya fiha smuhu wasa'a fi harabiha, disebut di dalamnya namanya wasa'a dan sa'a ya. Dan mereka
Tunggu. Dan mereka berkeinginan untuk merobohkannya. Ya. Ulaika makana mereka itu makana apa yang lahum ayat khuluha ila khaufin. Mereka itu apa ya? Makana. Maknya ini negatif artinya. Mereka itu tidaklah bagi mereka ayat khuluha mereka memasukinya. Iya. Tidaklah mereka memasukinya kecuali dengan khaifin, kecuali dengan takut. Ya. Lahum fid dunya, bagi mereka fid dunya di dunia khizyun kehinaan, walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, azab yang besar. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Cara banget tuh hasil akhir dari sahabat saya juga ya, Nisrin. Nah, Masya Allah ya, Allah memberikan karunia. Dan beliau juga sama background-nya ya, sekolah umum ya, nggak punya latar belakang bahasa Arab. Meskipun secara informal ya sama. Beliau juga pernah belajar bahasa Arab secara informal. Secara formal tidak pernah belajar bahasa Arab. Dengan demikian kita tahu ya, Insya Allah mudah ya. Makanya kita ulang lagi. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Ya. Mungkin itu sesi perkenalan kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian, gambaran metodenya. Ya, tentu tidak bisa kita lihat atau kita sampaikan semua. Ya, waktunya sesi tinggal 10 menit ya dari alokasi waktunya ya, Masya Allah tak terasa ya. Karena kita memang ada beberapa sesi sebenarnya, tapi di perkenalan ini kita lihatlah itu kiranya cukup. Dan kita lihat contoh kelas pelatihannya di beberapa kelas, termasuk di kelas saya yang kemarin ya. Kita lihat videonya. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Ya, demikian sesi kita hari ini ya, teman-teman. Untuk kertas warna biru juga sama. Warna biru, kalau kita menguasai warna biru, sebenarnya kita sampai pada berapa persen ya? 80% ya, warna biru. Kirimnya gambarannya seperti itu ya. Metodenya kita juga ajarkan di pelatihan. Kalau warna biru berarti 80%. Dan nanti di pelatihan akan diajarkan bagaimana cara menguasai kata-kata yang berwarna biru dan juga termasuk yang berwarna hitam, karena pada umumnya mereka itu berpola atau punya wazan, dan wazan itu nanti yang kita latihkan ya. Ada 6 wazan yang utama. Jadi kalau kita pernah belajar bahasa Arab, tidak semua wazan itu digunakan di sini sebenarnya, ternyata hanya cuma 6 yang kita gunakan ya. Dan itu hasilnya sekitar 80%. Kalau ditambah kata warna hitam yang punya wazan berarti lebih dari itu kiranya gitu ya.
Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, sesi perkenalan metode sekejap ya. Berikutnya mungkin saya buka untuk diskusi, seandainya ada yang ingin bertanya. Ya, ini saya stop share screen-nya. Saya persilakan mungkin apabila ada yang ingin bertanya. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Untuk buku sama kertas ajaib ini bisa kita dapatkan di mana? Suaranya belum ada Pak Ahmad. Halo. Halo, halo. Coba dicek suara Pak Ahmad. Saya dengar suara Pak Ahmad. Beliau tanya mendapatkan. Bapak Ibu boleh raise hand ya. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand. Kalau mau setelah sesi juga nggak masalah insya Allah. Halo, Pak Gus. Silakan Pak Ahmad. Suaranya belum muncul Pak Ahmad. Belum ya? Halo, halo. Baik, sambil memperbaiki Pak Ahmad ya, coba di fix perbaiki dulu. Mungkin ada dari Bapak Ibu teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi tadi bagaimana, boleh tanggapannya, boleh nggak harus bertanya. Pak Bayu, silakan. Itu menyambung Pak Ahmad, bagus. Oh, Van, berarti bukan di kesalahan teknis, bukan di Zoom teman-teman, ternyata di Zoom saya. Laptop saya ternyata, mohon maaf ya, saya masih mute di sini karena ada 2 laptop. Tapi berarti Pak Ahmad dulu, silakan Pak Ahmad. Siap, Mas Agus. Makasih untuk dapat kertas ajaib tadi sama bukunya gimana, Mas Agus, kita bisa dapatkan tuh, dan supaya lebih cepat kita bisa memahami ini. Iya, itu saja Pak Ahmad ya. Taib ya. Mungkin ini juga banyak mewakili pertanyaan teman-teman yang lain ya. Untuk metode buku nanti saya berikan formulir ya. Formulir online juga nanti di kelas, atau langsung saya share di sini dan saya double nanti ya. Saya coba sharekan bit.ly-nya kemana ini. Saya ambil dari registrasi. Jadi teman-teman nanti mengisi formulir. Jadi begini teman-teman, buku dan kertas ajaib ini memang bisa didapatkan ya dengan membeli di webnya Sekejap juga ada, sekejap.id juga bisa. Tapi kalau mau langsung ikut pelatihan saya, nanti sekalian ya. Jadi nanti saya yang mau memesankan ke lembaga pusat pelatihan. Ya, tapi nanti teman-teman langsung membayar ke pusat pelatihan ya, nggak lewat saya. Jadi memang saya nggak mengambil uang dalam hal ini. Dalam arti memang prosesnya itu langsung ke sana ya. Dan metode ini teman-teman sebenarnya agak sulit kalau kita memang otodidak. Ya memang bisa, tapi biasanya kurang optimal ya. Baca bukunya sendiri, latihan sendiri. Karena apa? Karena nggak punya target. Gitu. Saya juga sering ikut kursus, beberapa kali ikut kursus ya. Dan kursus saya itu berbayar semua rata-rata ya. Kalau yang kecil-kecil seperti komputer memang ada beberapa yang otodidak saya, tapi memang effortnya besar ya. Ya lebih suka, saya semakin ke sini saya lebih suka kursus ya, berkursus, kemudian ada gurunya, ada targetnya, ada tugasnya, langsung saya setorkan. Kenapa? Karena kita biasanya sulit melawan rasa malas kita. Kalau kita mengandalkan otodidak, Pak Ahmad, itu berat. Ya, sama-sama waktunya 6 bulan, tapi kita lihat berapa banyak yang kita lakukan selama 6 bulan. Beda dengan kita ikut kelas. Segitu kira-kira. Jadi nanti kalau order buku mudah ya, teman-teman juga bisa langsung order, misalnya mau nggak Mas, saya mau beli bukunya aja gitu misalnya, ya silakan aja. Nggak ikut kelasnya gitu misalnya, ya itu silakan aja. Dan kelasnya juga dibuka ada 2 ya. Kalau guru saya Ustadz Nurisan Muhammad Idris itu buka tanggal 25 Juli ini. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman misalnya ingin ikut kelas, nggak pengen di kelas saya gitu, saya mau langsung dengan gurunya Mas Agus saja gitu, biar lebih afdol ya, silakan saja, nggak masalah. Bagi saya menunjukkan salah satu ini juga sudah mendapat pahala gitu ya, artinya sama saja gitu ya, nggak ada masalah. Dan di kelas guru saya itu buka tanggal 25 Juli. Kalau di kelas saya buka awal Agustus insya Allah ya, awal atau pertengahan lah, kita lihat situasinya ya, awal Agustus. Dan ini 20 pertemuan ya, 20 pertemuan artinya berarti 20 pekan. Sepekan itu 2 jam, nggak lama sebenarnya teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu ya sama seperti ini Pak Ahmad. Pak Ahmad kita sama-sama sekolah ya Pak Ahmad ya, S2 gitu. Ya saya menyelesaikan ini juga Pak Ahmad. Artinya menyelesaikan ini, bahkan saya juga sudah
mengajarkan ini selesai satu kelas gitu ya. Ya gitu, beberapa hal mungkin Pak Ahmad juga nggak ngerti, sama aja gitu. Kita melakukan dengan tidak melakukan itu orang lain nggak tahu gitu. Tapi bagi orang yang melakukan itu ternyata sudah ada capaian. Itu yang saya ambil hikmah dari apa yang saya lewatkan beberapa waktu yang lalu. Artinya apa? Saya dulu mengikuti selera saja gitu ya, senang-senang santai gitu. Saya lihat teman-teman saya yang sudah upgrading kemampuan, skillnya itu, oh iya, mereka sudah punya capaian, ya sesuai dengan selera visi mereka tentunya ya. Entah itu sudah sampai doktor, kita masuk sampai, oh iya, udah sampai dokter, masya Allah. Oh iya, junior saya udah dokter gitu ya. Saya masih begini-begini saja, karena mereka punya visi, kemudian melakukan aksi. Kita yang nggak melakukan apa-apa ya tetap seperti ini, gitu ya. Makanya saya menebus itu semua, saya melakukan, tapi bukan orang lain, karena ini manfaatnya saya juga punya visi. Guru saya mengajarkan beberapa hal, salah satunya adalah tentang impian yang besar. Ya, saya punya impian yang besar memang, makanya saya melakukan aksi-aksi seperti ini sambil jalan gitu ya. Karena untuk menjadi besar nggak mungkin spontan, nggak mungkin mendadak gitu ya. Itu pasti ada prosesnya. Dan saya juga bertemu dengan orang-orang yang memiliki santren ya, tahfidz gitu misalnya. Itu nggak bisa mendadak gitu. Prosesnya pelan-pelan. Dan sekarang kita sudah lihat, masya Allah, begitu besar. Gitu. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Ahmad ya. Nanti akan ada formulir. Dan mungkin untuk sesi ini terima kasih pertanyaan Mas Pak Ahmad. Ada lagi Pak? Mas, ya. Itu yang bukunya nanti satu paket sama kertas ajaibnya Mas ya? Iya betul, buku itu satu paket dengan kertas ajaib. Jadi buku yang warna merah itu, buku yang warna hitam, dan kertas ajaibnya, gitu ya. Itu satu paket. Tapi tidak ada mushafnya. Kalau ini terpisah ya, mushaf ini ada dua mushaf. Mushaf ini mushaf ukuran A5 dan ini mushaf ukuran A4 yang besar. Ini mungkin untuk yang usia 40 ke atas lah ya. Ada dua mushaf. Ini nggak harus punya di level 1 karena di level 1 itu sudah ada Al-Qur'annya, juz 1 di buku yang warna merah. Tapi biasanya kalau saya ya karena lanjut di level lanjutan, saya harus punya ini. Selain itu juga memang ketika saya membaca Al-Qur'an gitu ya, tilawah, lebih enak pakai itu karena langsung menerapkan ilmunya kan. Saya langsung baca terjemahnya apa gitu ya. Bisa memahami ya, untuk menguatkan ingatan. Mungkin gitu Pak Ahmad. Ya, makasih. Mas Agus, tinggal ditunggu infonya untuk mendapatkan bukunya supaya cepat pemahamannya. Ini langsung saya coba share di sini pendaftaran. Ya. Intinya begitu. Ini saya share untuk pendaftaran kelas ya. Pendaftaran kelas. Tapi nanti yang sudah join grup knowledge nanti akan saya share juga di WA ya, yang sudah join. Kalau yang belum nanti seperti Pak Bayu boleh, kan ada kontak WA saya. Itu kiranya di dalam formulir itu ada beberapa informasi lah. Ya, termasuk harganya ada di sana ya. Itu harga official. Kalau mau membandingkan harga, misalnya masa sih memang segini Mas Agus gitu. Itu dilihat aja di webnya Sekejap ya, sekejap.id. Misalnya gitu. Ini kita mau langsung order di sana boleh, ikut pelatihan di sana, daftar juga boleh. Ya, sekejap.id. Demikian, mungkin ada lagi teman-teman. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Bayu tadi ya, Pak Bayu sama mungkin pertanyaannya atau ada yang lain? Silakan Pak Bayu. Enggak, sama sudah tadi. Cuma menyambung Pak Ahmad tadi. Pak Ahmad, baik. Barakallahu fiik. Teman-teman ada yang lain? Yang Ahwat ini soalnya nggak on ya videonya, saya nggak. Tapi silakan aja teman-teman kalau mau bertanya atau mau di luar sesi boleh. Cukup ya. Kalau cukup mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya kalau tadi ada kekurangan atau mungkin kurang sopan ya, Bapak Ibu yang lebih senior. Mohon maaf.